Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran korespondensi niaga bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Andi Putri Johar Tentriwaru dari Unit Pengembang Akademik Prodi Administrasi Bisnis. Di pertemuan pertama, kita akan membahas surat dan teknik menulis surat. Apa saja sih yang kita akan pelajari? Yakni pertama, pengertian dan syarat surat. Lalu kemudian, surat sebagai alat komunikasi, perbedaan komunikasi lisan dan komunikasi tertulis, fungsi surat, penggolongan surat, teknik membuat surat, serta teknik membuat penulisan. Pasti bukan hal yang asing lagi bagi kalian mendengar kata surat. Lalu, tahukah kalian pengertian dari surat itu apa? Surat adalah alat komunikasi untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis, atau alat komunikasi tertulis yang berisi informasi yang dibuat dengan persyaratan tertentu. Singkatnya, surat merupakan alat komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi. Selanjutnya adalah syarat dari surat. Berdasarkan pengertian surat tadi, tentu yang menjadi syarat surat adalah menggunakan kertas. Yang kedua, menggunakan model atau bentuk, yang dimana model atau bentuk ini nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Selanjutnya, yakni menggunakan kode atau notasi, menggunakan bahasa yang khas atau bahasa yang resmi, dan serta harus ada pencantuman tanda tangan. Selanjutnya, surat sebagai alat komunikasi. Seperti penjelasan sebelumnya, surat adalah sebagai alat komunikasi. Pengertian dari komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari pengirim atau yang biasa kita sebut dengan komunikator kepada penerima atau komunikan. Dari pengertian tersebut, maka kegiatan komunikasi dilakukan secara langsung. Tetapi, perkembangan selanjutnya bahwa komunikasi tidak selalu dilakukan secara langsung, tetapi menggunakan media sebagai alat penyampaian pesan. Perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar ini, kita dapat simpulkan bahwa komunikasi mengandung unsur. Yang pertama adalah komunikator. Jadi harus ada yang bertindak sebagai orang yang menyampaikan pesan. Kemudian ada pesan. Pesan ini berisikan informasi. Kemudian ada medianya, baik secara langsung, seperti tatap muka atau percakapan antara satu orang dengan dua orang atau selebihnya. Bisa juga secara tidak langsung, yaitu melalui surat, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian, ada komunikan. Komunikan ini merupakan orang yang menerima pesan. Dan yang terakhir, ada respon atau umpan balik. Dikatakan komunikasi yang baik jika komunikator menyampaikan pesan melalui media yang kemudian komunikan memberikan respon atau memberikan umpan balik. Kemudian, apa sih yang membedakan komunikasi lisan dan komunikasi tertulis? Di tabel berikut, kita bisa melihat dengan seksama bahwa sangat jelas perbedaan dari komunikasi lisan dan tertulis. Dari segi bentuk, untuk komunikasi lisan, bentuknya itu berbicara, atau kita berdiskusi, berpidato, maupun berceramah. Sementara tulis, kita perlu media tambahan, seperti kertas. Nah, komunikasi tulis ini bentuknya bisa saja menulis surat, menulis memo, menulis laporan, proposal, berita, maupun artikel. Masing-masing dari komunikasi lisan maupun tulis ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Misal, komunikasi lisan. Komunikasi lisan ini, penyampaian informasinya itu bisa secara cepat, karena tidak memerlukan proses yang panjang seperti komunikasi tulis. Kalau komunikasi tertulis kan kita ada perlu pengonsepan, perlu persetujuan, perlu tanda tangan, dan lain sebagainya. Beda halnya dengan lisan, kita tidak membutuhkan alat bantu. Dan ketika kita ada kesalahan, kita bisa langsung mengoreksi ataupun mengklarifikasinya dengan cepat. Nah, kalau untuk komunikasi tertulis, ya kembali lagi sesuai dengan prosedur menyuratan yang ada di perusahaan kalian. Nah, keunggulan selanjutnya yakni dari komunikasi tertulis, di mana dasar hukumnya ini kuat. Kenapa? Karena ada bukti fisik. Bukti fisik ini bisa kita gunakan jadi pegangan kita jika sewaktu-waktu ada kesalahan atau mungkin ada trouble. Bukti fisik ini sangat sulit dimanipulasi. Oleh karena itu, jika memang sifatnya penting, rahasia, ada baiknya menggunakan komunikasi tertulis. Nah, untuk kelemahannya, komunikasi lisan tentu tidak bisa mempunyai bukti tertulis seperti komunikasi tulis yang dasar hukumnya kuat.
Kalau komunikasi lisan, sudah dia tidak mempunyai bukti tertulis, dasar hukumnya pun lemah, dan sangat mudah dimanipulasi. Sementara untuk komunikasi tertulis, kelemahannya lebih kepada di prosesnya, karena prosesnya ini sangat lambat. Butuh beberapa step dan proses, juga selalu memakai alat bantu. Makanya ketika kalian membuat suatu surat, suatu proposal, atau suatu laporan, puisinya itu harus benar-benar sangat teliti untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan. Selanjutnya fungsi surat. Fungsi surat tentu sebagai alat komunikasi tertulis, karena dia menggunakan media tambahan seperti kertas. Yang kedua, sebagai dokumentasi historis dari suatu kegiatan. Jadi kita bisa tracking, oh di bulan ini, di tanggal segini kita ada surat ke perusahaan mana, atau kita mendapatkan surat dari perusahaan mana. Yang ketiga, sebagai duta atau wakil organisasi. Di dalam surat kan terdapat kop surat. Kop surat itu cukup mewakili profil singkat dari organisasi kalian. Selanjutnya, sebagai keterangan keamanan atau jaminan keamanan. Jadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwa komunikasi tertulis itu salah satu kelebihannya adalah dasar hukumnya kuat. Kenapa? Karena itu tadi, dia punya bukti fisik, yang mana bukti fisik ini sebagai jaminan keamanan. Selanjutnya yakni sebagai pedoman bertindak, sebagai alat pengingat, dan sebagai tanda bukti tertulis. Selanjutnya adalah penggolongan surat. Sangat banyak penggolongan surat berdasarkan dari isinya, ada resmi dinas pemerintah dan swasta, ada surat bisnis, ada surat sosial, ada surat pribadi. Untuk wujudnya ada warkat pos, ada kartu pos, ada surat bersampul, dan yang paling sering digunakan saat pandemi saat ini yakni penggunaan email. Lalu selain dari wujudnya ada menurut maksud dan tujuannya. Ini hanyalah beberapa contoh saja, nanti kita akan belajar satu persatu penggolongan surat berdasarkan maksud dan tujuannya. Selanjutnya menurut banyaknya sasaran, jadi ada surat biasa, ada surat edaran atau pengumuman. Lalu menurut keamanan isinya, ada surat biasa, konfidensial, terbuka, dan ada juga surat yang sampai sangat rahasia. Next, ada berdasarkan urgensi penyelesaiannya. Jadi ada surat biasa, surat segera, surat penting. Next, penggolongan surat selanjutnya adalah menurut bentuknya, di mana ada bentuk lurus penuh, bentuk lurus, semi lurus, lekuk. Bentuk-bentuk ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Next, berdasarkan tata aliran surat, ada surat masuk dan ada surat keluar. Surat masuk berarti surat dari perusahaan lain yang masuk ke perusahaan kita. Surat keluar berarti kita yang mengeluarkan surat atau perusahaan kita yang mengeluarkan surat ke perusahaan lain. Next, berdasarkan jenis kegiatan, yakni ada internal maupun eksternal. Next, kita perlu mengetahui teknik membuat surat. Yang pertama adalah pengonsepan, persetujuan atasan, lalu kita pengetikan setelah di ACC, lalu ditandatangani, lalu kita melakukan pengiriman. Nanti kita akan bahas satu-satu. Teknik penulisan. Teknik penulisan surat, bahasanya itu harus jelas. Selain jelas, bahasanya pun juga harus lugas. Dalam artian, sampaikan hal yang pokok-pokok saja atau to the point aja. 3, bahasanya umum. Jangan kalian menggunakan bahasa daerah, tapi gunakan bahasa nasional, bahasa resmi atau bahasa Indonesia. Kalau dia perusahaannya internasional, ya gunakan bahasa Inggris. Keempat, yakni menggunakan kata baku. Kata baku di sini yang artinya yang sudah sesuai dengan kaidah bahasa. Jadi gunakan kalimat resmi yang tidak rancu. Lalu menggunakan ungkapan tetap. Yang terakhir yakni menggunakan ejaan yang disempurnakan. Jadi penulisan huruf, kata, bahkan unsur serapan pun harus lebih diperhatikan ketika kalian membuat suatu surat. Oke, persiapan menulis surat. Jadi untuk menghasilkan surat yang baik, maka seorang penulis surat harus memiliki kriteria. Yang pertama, mengetahui prosedur surat menyurat secara umum. Yang kedua, menguasai pemakaian bahasa tulis dengan baik. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, menguasai seluk-beluk permasalahan yang akan ditulis. Sangat penting untuk kita mengetahui permasalahan dari suatu surat yang akan kita kerjakan. Kenapa? Karena ketika kita tidak memahami, tentu kita akan ngeblank ketika membuat surat. Ya nggak?
Jadi sangat penting sekali untuk kita sebagai pembuat surat itu untuk mencari informasi-informasi yang terkait yang akan kita gunakan sebagai bahan dalam menulis surat. Yang keempat, yakni mengetahui posisi hubungan antara pengirim dan penerima surat. Kita perlu tahu apakah penerima surat ini relasi kantor kita atau bukan. Next, tahapan-tahapan sebelum menulis surat. Pertama, yakni tadi, memahami masalah yang akan disampaikan kepada penerima surat. Jadi, kita kumpulkan terlebih dahulu nih, segala informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan kita sampaikan di surat tersebut. Nah, yang kedua, yakni mengetahui urutan penyusunannya. Jadi, ketika menulis surat itu tidak sembarangan. Ada urutan penyusunan yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Yang ketiga, yakni mengetahui posisi hubungan pengirim dengan penerima. Entah itu perusahaannya apakah dia relasi atau tidak, atau kalaupun relasi dia jabatannya apa, sehingga kita bisa menuliskan dengan tepat isi surat. Nah, selanjutnya adalah mengetahui siapa yang turut membaca atau mengetahui isi surat tersebut. Nanti poin-poin ini akan kita pelajari secara bertahap. Oke, selanjutnya kita next terlebih dahulu. Ciri surat yang baik itu seperti apa sih? Pertama, menggunakan kertas surat yang tepat dari segi ukuran, jenis, dan warna. Jadi, ketika kita membuat surat, kita sesuaikan nih dengan jenis surat yang kita buat dengan penggunaan kertas, baik itu dari segi ukuran, jenis, maupun warnanya. Jangan sampai kalian membuat sebuah surat tapi menggunakan kertas untuk pembuatan kwitansi. Jadi beda ya. Jadi setiap surat itu menggunakan kertas yang berbeda-beda. Yang kedua, yakni menggunakan kalimat yang sederhana, lugas, dan jelas. Di slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ketika kita menulis surat, sampaikan hal yang pokok-pokok saja. Langsung to the point aja. Jadi nggak perlu bertele-tele, apalagi menggunakan kalimat-kalimat yang rancu. Seperti itu. Next adalah bahasa surat, format, sopan, dan simpatik. Karena surat ini adalah perwakilan dari organisasi kalian, maka ketika kalian membuat surat, sangat diperhatikan penyusunan kata demi katanya. Kenapa? Jangan sampai ada surat yang terkesan tidak sopan atau yang terkesan tidak profesional. Jadi hindari hal-hal yang seperti itu. Lalu kemudian menggunakan tanda baca huruf besar dengan benar. Tanda baca itu seperti tanda titik, koma, titik dua, garis miring, lalu penggunaan huruf kecil dan kapital pada satu kata itu sangat diperhatikan. Jadi jangan sampai semua caps lock atau jangan sampai semua fontnya kecil. Jadi ada aturannya. Misalnya tanda baca titik itu digunakan ketika akhir kalimat, tanda petik digunakan di bagian mana, tanda koma di bagian mana. Jadi tanda baca itu sangat penting untuk kalian pahami. Jadi sangat lebih berhati-hati ketika membuat surat. Yang keempat, yakni menggunakan tanda baca huruf besar dengan benar. Jadi ketika kalian membuat surat, sangat perlu diperhatikan penggunaan tanda titik, koma, titik dua, tanda petik, huruf kapital, ataupun ada kata yang harus dimiringkan. Next, kita pindah kriteria surat yang baik, yakni disusun secara sistematis, konsisten, dan kronologis. Jelas ya, dalam membuat surat perlu diperhatikan urutannya. Jadi pertama ada salam pembuka, lalu isi, lalu salam penutup, dan tanda tangan. Nah, nanti kita akan pelajari sih cara menyusun surat yang baik secara sistematis, konsisten, dan kronologis. Selanjutnya, disusun dalam bentuk yang menarik dan sesuai peraturan. Next, yakni tidak menggunakan singkatan kecuali yang lazim digunakan dalam surat. Jelas ya? Lalu, apa saja yang menjadi kesalahan yang banyak ditemui dalam penulisan surat? Pertama, yakni penulisan huruf besar dan huruf kecil serta kata yang tidak tepat. Yang kedua, pemakaian kata dan istilah. Yang ketiga, pengungkapan gagasan kurang sopan atau terlalu menyanjung. Jadi, sesuatu yang Yang ketiga, pengungkapan gagasan kurang sopan atau terlalu, jadi jangan terlalu dilebih-lebihkan. Dan selanjutnya, kalimatnya tidak lengkap dan berbelit-belit. Jadi langsung to the point aja. Yang
kelima, terlalu banyak tanda baca yang tidak berbenam, susunan isi atau komposisi surat tidak teratur. Nanti kita akan pelajari satu persatu dan mengaplikasikannya bagaimana membuat surat yang baik. Selanjutnya, apa aja sih kelengkapan dari surat? Jadi, kelengkapan surat pertama yakni kertas. Dilihat dari jenisnya, kertas ada banyak ya. Ada HVS, ada kertas bersegel, ada kertas stensil, dan ukurannya pun juga berbeda-beda. Ukuran serta beratnya itu berbeda-beda. Kembali lagi kepada kebutuhan dari perusahaan kalian seperti apa. Yang kedua, warna kertas dan tinta. Jadi penggunaan warna kertas itu berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Kalau surat resmi atau niaga itu umumnya putih, tapi ada juga perusahaan yang menggunakan warna lain seperti merah muda atau warna lembut lainnya. Untuk warna pita print atau tinta baik instansi swasta atau pemerintah umumnya adalah hitam. Yang ketiga, amplop dan lipatan surat. Bentuk amplop secara umum ada dua macam, yaitu persegi panjang dan bujur sangkar atau persegi empat. Jadi seperti ini contohnya. Dan dilihat dari modelnya, amplop meliputi ada yang model rekat, silang tutup, ada yang model katalog, ada model surat bisnis, model keamanan. Biasanya model keamanan ini yang sifatnya konfidensial. Model amplop berjendela, biasa kalau misalnya tagihan-tagihan kartu kredit atau surat informasi dari asuransi, dia memiliki amplop berjendela. Isi jendelanya itu adalah alamat yang dituju. Next adalah lipatan surat. Nah, untuk lipatan surat itu tidak asal, ada ketentuannya juga. Ini adalah beberapa gambar yang bisa kalian jadikan patokan untuk melipat surat. Baik, itulah tadi pemaparan singkat terkait surat dan teknik penulisan surat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.